Kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan IPS SD kelas rendah akan menampilkan video mengenai kebudayaan di daerah tempat tinggal kami. Nah, di video ini kami akan menampilkan kebudayaan di 3 daerah loh. Yang pertama di daerah Labuhan Batu Selatan, yang kedua di daerah Labuhan Batu Utara, dan yang ketiga di Riau. Adapun sebelum kami menampilkan video kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Ayu Dayati. Perkenalkan, nama saya Elia Selvia, saya berasal dari Riau. Perkenalkan, nama saya Nini Hermawati, alamat saya di Aikamapan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Perkenalkan, nama saya Putri Utari Sanaya, asal Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saya Wafik Al-Masraid, asal daerah Kota Pinang, Labuhan Selatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Kosindi, asal saya dari Aikamapan, Kabupaten Labuhan Batu. Baiklah, video yang pertama yaitu kebudayaan dari daerah Labuhan Batu Selatan. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai salah satu bangunan yang masih berdiri sampai saat ini di daerah Labuhan Batu Selatan, yaitu Masjid Raya Kota Pinang. Masjid Raya Kota Pinang dijadikan sebagai masjid raya untuk Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Masjid ini merupakan sebuah masjid peninggalan Kesultanan Kota Pinang dan sekaligus menjadi masjid tertua di daerah Kota Pinang loh. Untuk cerita masa lampaunya, menurut masyarakat muslim di Kota Pinang sendiri, bangunan masjid ini didirikan sekitar tahun 1800-an atau pada masa pemerintahan dari Sultan Mustafa Alamsyah 12. Tepatnya sebelum Istana Kota Bahran yang terletak di Jalan Istana didirikan. Nah, pada masa itu, Kesultanan Kota Pinang mencapai masa kejayaannya sebagai sebuah kesultanan yang sangat maju. Kesultanan Kota Pinang berdiri pada tahun 1930 di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kesultanan ini dikuasai oleh Hindia Belanda pada tahun 1870. Akhirnya merebut dalam negara Indonesia pada tahun 1946. Kesultanan Kota Pinang pada mulanya disebut Kesultanan Pinang Awan. Oleh Bataran dari Sultan Alamsyah yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Sultan Bataran Sinambah kemudian menikah dengan seorang putri setempat. Ia memperoleh 2 orang putra dan seorang putri yang bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang putri setempat lainnya dan dia juga memperoleh seorang putra. Istrinya yang kedua berusaha mempengaruhi Bataran Sinambah agar putranya lah yang kelak menggantikannya sebagai raja. Sehingga kedua orang putra raja dan yang pertama setelah membunuh Bataran Sinambah berkat bantuan maka Sultan membuka alam putra yang pertama sebagai balas jasa. Siti Ungu dinikahkan kepada Sultan Iskandar Muda. Setelah Sultan membunuh alam dan Siti Ungu kemudian menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Panai, dan Sula. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, para sultan di Sumatera Timur menghendaki sebagai raja kembali dipulihkan. Namun, tahun kemudian pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi sosial Sumatera Timur tak menginginkan adanya pembebasan bangsa tersebut. Akibatnya, kesultanan yang ada di Timur angkat, Panai, Walu, dan Kota Pinang Republik Indonesia. Hai, nama saya Putri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah Sungai Baru.
sepanjang mengalir di kota Pinang. Itulah Sungai Barumun. Sebagian warga di kota ini kerap menyebutnya dengan labuhan. Saat ini, kondisi sungai tersebut tak lagi jernih. Airnya menguning, di tengah-tengah air sesekali memburik busa yang terseret arus air. Sampah dan kayu hampir 15 menit sekali melintas di sungai itu. Peranan Sungai Barumun yang mengalir di wilayah Kota Pinang bukan hanya sebagai penyubur tanah semata, juga sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antara daerah-daerah Kota Pinang. Demikian pula peranannya dalam bidang perdagangan. Pada mulanya, peranan sungai ini hanyalah sebagai penghubung antara daerah-daerah maupun dengan pusat kesultanan. Tapi, karena perkembangan zaman, maka lama-kelamaan sungai-sungai ini memegang peranan penting pula dalam perdagangan. Sungai sangat berperan di wilayah Kesultanan Kota Pinang, yaitu menyebabkan daerah ini sangat subur, sehingga terdapat banyak hutan di wilayah ini. Karenanya masa itu Kota Pinang kaya hasil pertanian. Selain Sungai Barumun, sungai-sungai yang mengalir melalui Kota Pinang adalah Sungai Rumbia, Sungai Tati, dan Sungai Simarkala. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Pinang dipengaruhi oleh keadaan alam yang masih berhutan dan banyak dilalui oleh sungai. Sistem mata pencarian masyarakat Kota Pinang umumnya bertani seperti padi, karet, kopi, dan kopra. Selain bertani, masyarakat juga mengumpulkan hasil hutan seperti rotan, damar, dan pinang. Rakyat yang menangkap ikan dari sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa menjual belikannya. Pada masa sebelum kedatangan Belanda ke wilayah Kota Pinang, Kesultanan Kota Pinang telah menjalin hubungan dagang dengan beberapa kerajaan di daerah Labuhan Batu dan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Selat Melaka melalui Sungai Barumun sebagai jalur. Sekian penjelasan saya tentang Barumun. Terima kasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Labuhan Batu Selatan, Kecamatan Kota Pinang. Yaitu salah satunya ada pakat. Pakat merupakan pucuk rotan yang masih muda. Pakat ini sudah banyak terdapat di perladangan warga. Biasanya terdapat di tepi Sungai Barumun yang membelah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pucuknya yang begitu lunak ini dijadikan sebagai lalapan untuk makan. Rasanya agak sedikit pahit dan juga kelat. Sebelum dimakan, biasanya pakat ini dibakar atau direbus terlebih dahulu sampai bagian kulitnya menjadi hitam atau gosong jika dibakar. Bagian yang gosong ini akan dikelupas hingga bersih. Biasanya pakat ini dijual sepanjang 1 meter. Harganya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, berkisar antara Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 per batang. Selain dijadikan lalapan, pakat juga diolah untuk dijadikan masakan yang disebut dengan anyang. Anyang itu terdiri dari sawirang, pakat yang sudah dibakar dengan menggunakan kelapa, jeruk nipis, dan bahan-bahan lainnya. Pakat ini juga dijadikan bahan yang paling utama untuk membuat holat. Terima kasih. Tradisi tepung tawar atau upa-upa pada acara pernikahan. Tradisi tepung tawar merupakan kegiatan yang sering didengar pada saat orang peserta perkawinan. Budaya ini merupakan saduran budaya Mandarin dan Melayu di Sumatera Utara. Tepung tawar dilakukan untuk mengikhlaskan semua kegiatan. Tak ada lagi tidak suka, tidak enak, dan apapun itu namanya. Kalau di acara perkawinan, maka sesuai menyambung
Tawari secara tulus dia mengikhlaskan segalanya untuk kedua mempelai. Tak ada lagi yang tidak sesuai dan tidak pantas. Untuk menepung tawari dibutuhkan ramuan penabur, yakni bahan-bahan tepung tawar diletakkan di atas pahar atau dulang tinggi dan di tempat terpisah-pisah seperti beras putih, beras kuning, berpih, bunga rampai, dan tepung beras. Semua sajian ini mempunyai makna, yakni beras putih berarti lambang kesuburan, beras kuning berarti suatu kemajuan yang baik, bunga rampai bermakna keharuman nama, dan tepung beras memiliki arti kebersihan hati. Ramuan Perancis untuk tepung tawar terdiri dari semangkuk air, segenggam beras putih dicampur jeruk purut, dan juga satu ikat bahan tepung tawar terdiri dari 7 bahan, yakni daun kayu juhang, daun pepulut, daun kanadarusa, daun jejeruan, daun sepenuh, daun seminggu, rumput sambau dan akarnya. Dalam acara tepung tawar juga disediakan kedupaan, tempat kemenyan atau setangki dibakar yang tujuannya untuk uangnya saja. Orang yang hendak ditepung tawar biasanya didudukkan pada tempat khusus dan di atas kedua pahanya diletakkan kain panjang untuk menjaga kemungkinan tidak kotor atau basah oleh tepung air tawar. Lalu penepung tawar mengambil sedikit bahan-bahan tepung tawar. Setelah itu diambil ikatan daun tepung tawar dan ditiupkan ke air tepung tawar dan disatukan di telapak tangan. Setelah itu orang yang tepung tawar itu orang yang muda mengangkat kedua tangannya pada tepung tawar. Saat menyukai tepung tawari itu orang yang lebih tua atau berpangkat, maka tepung tawari yang mengangkat tangan sebagai tanda penghormatan atau terima kasih. Jumlah orang yang menepung tawar biasanya terdiri dari 7 orang, dan jika tidak ada yang berpangkat, maka didahulukan orang yang tertua untuk melakukannya pertama kali. Dan jika orang lebih muda, dilarang menepung tawar bertutur, dan demikian juga dengan wanita yang sedang hamil. Balai dinamakan juga pulut balai bagi masyarakat Melayu sangat penting. Keberadaannya dalam setiap upacara adat tidak bisa ditinggalkan dan menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi yang menerima atau memberi balai. Balai dibuat dari kayu berkaki 4 dan tingkatnya ada yang 7 atau 3. Setiap tingkat berisi pulut kuning sebagai lambang kesuburan dan kemuliaan. Pada tingkat paling atas dari balai biasanya diletakkan tanggang ayam sebagai lambang penghormatan ataupun inti, yaitu kelapa parut diangkat dengan 2 aren. Setiap tingkat dari balai tersebut diletakkan telur yang dibungkus kertas minyak yang sudah dihias dan bertangkai gigi. Kemudian dipancakkan ke pulut balai. Setelah itu balai diletakkan dengan tenang mandiri sehingga memperindah pemandangan. Biasanya jika acara seremonial seperti perkawinan, maka telur dibagikan kepada undangan yang hadir. Jika acara itu memanggil kelompok marhaban, maka dibagikan kepada peserta marhaban. Tepung tawar biasanya dikombinasikan dengan kegiatan upa-upa. Itu pada dasarnya dua ritual adat ini berbeda sama sekali. Upa-upa dilakukan untuk satu kebanggaan, menjemput semangat, memberi motivasi. Upa-upa biasanya dilakukan dengan menggunakan pulut balai, merupakan suatu tempat yang terbuat dari kayu, memiliki kaki 4 buah, dan tempat yang bertingkat-tingkat. Di dalamnya ada pulut yang diberi kunyit sehingga berwarna kuning. Di atasnya ada ikan bakar ataupun ayam bakar. Pada pulut ditancapkan merawal atau bendera kertas dan digantung telur ayam. Dan di punggungnya ditancapkan kepala balai tersebut. Namun, yang sederhana dapat juga dilakukan dengan menggunakan cerana atau talenan. Letakkan pulut direndam kuning di atasnya, ditaruh telur ayam. Balai tadi diangkat dan diletakkan di atas kepala upa sambil menyampaikan kata-kata yang diakhiri dengan menyarungkan kain. Sampai kini kedua tradisi ini masih dijalankan masyarakat Kota Pinang. Setiap mengajarkan baik perkawinan, pesanan, pengayunan, dan penambahan nama anak. Kedua ritual tersebut tidak pernah luput dilakukan.
Bagaimana adik-adik? Nah, setelah budaya dari Labuhan Batu Selatan, kali ini kita akan menyaksikan video animasi budaya dari Labuhan Batu Utara. Selamat menyaksikan. Masjid Raya Al-Hajj Muhammad Syah yang terletak di Jalan Besar Tanjung Pasir, Dusun Kampung Tengah, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, merupakan masjid bercorak Melayu yang didirikan oleh Sultan Kuala III Al-Hajj Muhammad Syah pada tahun 1937. Masjid yang berukuran sekitar 20 x 20 meter ini terletak tak jauh dari Sungai Kuala, sungai yang membentang dari Kecamatan Kuala Hulu, Kuala Selatan, Kuala Hilir, dan Kuala Ledong. Kesultanan Kuala merupakan pecahan Kesultanan Asahan yang berdiri pada abad 16, sedangkan Kesultanan Kuala pada abad ke-18. Pada tahun 1920, Sultan Al-Hajj Muhammad Syah memindahkan pemerintah kerajaannya ke Tanjung Pasir dan mendirikan istana. Anak gadis Sultan menikah dengan salah seorang pangeran dari kerajaan Langkat, ujar Sultan Kuala kelima, Haji Tengku Zainal Abidin. Sultan Kuala kelima juga menuturkan bahwa sebagaimana sang ayahanda, putri sultan yang menjadi permaisuri tersebut berkeinginan membangun masjid di Labuhan Batu Utara. Sultan berkunjung ke kerajaan Langkat. Beliau sangat kagum melihat keindahan bangunan Masjid Azizi yang dibangun oleh Sultan Langkat pada waktu itu. Beliau menginginkan pembangunan masjid seperti Masjid Azizi dan meminta agar membuatkan gambar dengan ukuran mini. Hingga kini, saat ini usia masjid 80 tahun dan termasuk cagar budaya karena sudah berusia lebih dari 50 tahun sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Makanan ciri khas Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah gulai asam ikan baung yang berasal dari Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ciri khas dengan adanya ikan baung sebagai olahan utamanya serta rempah-rempah yang membuat makanan ini menjadi lezat. Nah, yang kedua itu adalah anyang ayam. Anyang ayam adalah masakan khas Labuhan Batu Utara yang menggunakan sayuran sebagai campuran ayam dengan irisan bawang, kelapa gongseng, dan rempah-rempah lainnya. Adat kebudayaan perkawinan di Labuhan Batu Utara. Adapun adat-adat perkawinan yang ada di Labura, yaitu 1. Batak Toba. Urutan prosesi pernikahan adat Batak Toba. Yang pertama, menganarifika. Prosesi pertama yang harus dilalui adalah mengarisika, yakni momen di mana pihak pria berkunjung secara tidak resmi ke kediaman pihak perempuan untuk melakukan penjajakan. Yang kedua, marhusip-husip. Yang ketiga, marhata sinamut. Yang keempat, martumpon. Yang kelima, martonggoraja. Yang keenam, menjalo pasu-pasu parbagason. Yang ketujuh, pesta unjuk. Dan yang kedelapan, dialap jual atau ditaruhon jual. Yang kedua yaitu Batak Mandailing. Prosesi pernikahan dengan adat Mandailing. Yang pertama, mangaririt boru dan manulak sere. Tahapan ini merupakan tahapan di mana pihak keluarga pria mencari tahu seperti apa calon boru atau anak perempuan yang akan mereka lamar. Yang kedua, mengalehan mangan. Yang ketiga, mangalap boru. Yang keempat, makobar dan mangan pargogo. Yang kelima, mangolat boru. Yang keenam, gondang. Dan yang ketujuh, indahan pasai robo. Dan yang terakhir yaitu adat Jawa. Tata cara ritual pernikahan adat Jawa, yaitu yang pertama, melamar. Pada ritual melamar
atau pinangan ini, calon pengantin pria dan keluarganya mendatangi ke kediaman calon pengantin wanita untuk menanyakan kesediaan calon pengantin wanita dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua, seserahan. Yang ketiga, pemasangan taruh dan BKTP. Yang keempat, siraman. Yang kelima, paes atau ngerik. Yang keenam, dodol dawet. Yang ketujuh, midodol remi. Dan yang terakhir, akad nikah. Halo adik-adik, melalui video ini kakak akan menyampaikan materi tentang kebudayaan Riau. Untuk itu kalian harus tetap fokus ya. Oke, langsung saja kita ke video berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ella Sylvia. Saya berasal dari Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang ada di Riau, terutama yang ada di Siak. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki 10 kabupaten dan 2 kota. 10 kabupatennya yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak. Dan 2 kotanya yaitu Kota Dumai dan Kota Pekanbaru, dengan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota dari Provinsi Riau. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek wisata yang ada di Riau, terutama yang ada di Siak. Yang pertama yaitu Masjid Raya Pekanbaru. Masjid Raya Pekanbaru terletak di Kecamatan Senapelan, memiliki arsitektur tradisional yang amat menarik dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Masjid ini dibangun pada abad 18 dan sebagai bukti kerajaan Siak pernah berdiri di kota ini. Di areal masjid terdapat sumur mempunyai nilai magis untuk membayar zakat atau nazar yang dihajatkan sebelumnya. Masih dalam area kompleks masjid kita dapat mengunjungi makam Sultan Mahrum Bukit dan Marhum Pekan sebagai pendiri Kota Pekanbaru. Mahrum Bukit adalah Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Sultan Siak keempat, memerintah pada tahun 1766 sampai 1780. Sedangkan Mahrum Bukit sekitar tahun 1775 memindahkan ibu kota kerajaan dari Mempura Siak ke Senapelan, dan dia turun pangkat pada tahun 1780. Nah, selanjutnya adalah objek wisata Istana Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak adalah sebuah kerajaan Islam yang terbesar di Riau, mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16 sampai abad ke-20. Dalam silsilah Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura dimulai pada tahun 1725 dengan 12 sultan yang pernah bertahta. Kini sebagai bukti sejarah atas kebesaran kerajaan Islam tersebut, dapat kita lihat peninggalan kerajaan berupa kompleks Istana Kerajaan Siak yang dibangun oleh Sultan As-Syaidis Syahrim Hashim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889, lengkap dengan peralatan kerajaan. Sekarang, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura dijadikan tempat penyimpanan benda-benda koleksi kerajaan, antara lain kursi singgasana kerajaan yang berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, payung kerajaan, tombak kerajaan, dan barang-barang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai masakan khas dari Riau. Salah satunya adalah hidangan nasi lemak. Masakan tradisional Melayu Riau memiliki banyak persamaan dengan masakan rumpun Melayu lainnya. Dan pada Sumatera pada umumnya yang banyak menggunakan rempah dan santan untuk menghasilkan makanan gulai yang berbumbu gurih, berlemak, dan kental, hingga berwarna kemerahan dan kuning tua. Kebanyakan menu masakan memakai bahan dasar ikan dari patin, baung, teri, tenggiri, pari, serta udang-udangan, dan seringkali memakai daging kerbau atau lembu.
Bumbu tambahan yang umum digunakan adalah belacan. Hampir setiap masakan Melayu disajikan bersama nasi putih atau dengan nasi lemak, dan biasanya disantap menggunakan tangan. Nah, di sini ada juga loh tradisi rangkaian upacara perkawinan adat Riau. Upacara perkawinan adat Riau memiliki rangkaian prosesi yang panjang. Beberapa tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini, diantaranya pertama adalah merisik. Langkah pertama dalam proses perkawinan. Tujuannya menyelidiki latar belakang calon pengantin dan biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Selanjutnya adalah meminang. Utusan pihak laki-laki datang ke tempat perempuan dan mengutarakan niatnya untuk mempersunting perempuan kepada keluarga pihak perempuan. Yang ketiga adalah mengantar tanda, yaitu persetujuan kedua belah pihak terkait tunangan yang diajukan pihak laki-laki sekaligus sebagai pengikat bagi kedua calon mempelai. Yang keempat, mengantar belanja. Putusan calon mempelai laki-laki menyerahkan uang dan seserahan kepada calon mempelai perempuan. Selanjutnya, menggantung, yaitu persiapan hajatan pernikahan dengan memasang pelaminan dan menghias rumah calon mempelai perempuan. Selanjutnya, berinai kiri. Tradisi menjelang pernikahan dilakukan kedua calon pengantin dengan menggunakan inai. Yang terakhir adalah berandang. Tradisi mencukur bulu-bulu halus di wajah, membersihkan wajah, membentuk alis untuk mempercantik calon mempelai perempuan sebagai simbol kesiapan lahir batin menuju pernikahan.